风子玉，我是一定要收归门下的，但会有风险，但也有被吞噬的风险，你自己考虑。我愿意。哥哥，你需要我做什么？只要我能做到都行。唯一你要牢记的是，必须忠心。我加入。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih berlatar di arena kompetisi, yakni memperlihatkan seseorang yang datang adalah Baiju dari Gunung Xuankong. Di sana Baiju pun mencoba menyemangati dan mengatakan kalau Bos Muyun hanyalah praktisi di ranah peribulu di tingkat keempat. Tentunya meskipun ia sangatlah mahir dalam membuat pil kelas rendah, tapi Bos Muyun belum tentu bisa membuat pil kelas menengah ataupun kelas tinggi. Apalagi di turnamen ini ujian terakhirlah yang menentukan segalanya. Dimana jika ia gagal dalam membuat pil kelas tinggi nanti, maka ia tak akan jadi juaranya. Yang ternyata Wuxiang memang tak khawatir akan hal itu, melainkan ia hanyalah sangat kesal melihat Bos Muyun yang terus bergaya. Sontak Baiju pun lagi-lagi mencoba menyemangati karena faktanya Wuxiang sudah berada di ranah peribulu di tingkat kelima. Apalagi ia pun mengatakan kalau umur dari Bos Muyun sudah tak lama lagi. Yang ternyata para pasukan dari Gunung Xuankong sudah mempersiapkan penyerangannya. Sementara untuk Bos Muyun dan yang lainnya, di sana mereka pun beneran menghampiri kediaman dari Peng Jiu. Tapi di sana ketika mereka mengetuk pintunya, tiba-tiba Jiu malah menyiramkan sebuah air. Untungnya Bos Muyun siap akan hal itu dan menahan jebakan tersebut. Sontak Jiu yang menyadari kalau tamunya ini adalah Bos Muyun dan kawan-kawan, malah ialah yang meminta maaf. Bahkan ia juga langsung membahas soal pil 18 pola tadi yang sangatlah kagum dengan Bos Muyun. Jelas Bos Muyun sendiri juga sangatlah senang dan mengajaknya untuk mengobrol bersama. Tapi di saat yang sama tiba-tiba adik dari Jiu pun keluar dari kamarnya. 哥哥，谁啊？ Di mana adiknya ini adalah seorang tunanetra dan tak bisa melihat sama sekali. Yang pada akhirnya mereka pun tetap masuk ke dalam dan mengobrolkan akan banyak hal. Di sana Jiu juga meyakinkan sang adik kalau tamunya ini adalah temannya sendiri. Sontak Bos Muyun juga langsung meyakinkan dan mengatakan kalau tujuan mereka ke sini untuk merekrut Jiu ke sekte miliknya. Yang tanpa diduga sang adik yang mendengarnya ia benar-benar sangatlah senang. Bahkan ia sampai berterima kasih kepadanya. Alhasil untuk Jiu sendiri langsung menyuruh adiknya masuk ke kamar lagi. Jelas Bos Muyun juga langsung menanyakan sebenarnya apa yang terjadi dengan adiknya. Yang ternyata adiknya ini bernama Peng Yuer, di mana sejak usia 16 tahun dulu ia sudah mengalami sebuah penyakit yang aneh ini. Yang hal itu dimulai dari sisi hijau muncul di tubuhnya yang membuat penglihatannya pun mulai menghilang. Dan karena inilah ia dianggap sebagai pertanda buruk dan diusir dari keluarganya. Tapi jelas sebagai seorang kakak, ia tak mau meninggalkannya sendirian dan memutuskan untuk meninggalkan keluarganya juga. Bahkan satu-satunya alasan ia mempelajari dunia alkemis adalah untuk menyembuhkan adik tercintanya. Apalagi setelah mendengar tawaran dari Bos Muyun tadi, ia pun semakin yakin untuk mempelajari dunia alkemis. Sontak Bos Muyun yang mendengarnya langsung menanyakan kepada Juxian soal penyakit dari Yuer ini. Jelas Juxian yang mendengarnya ia pun malah sedikit meremehkan Bos Muyun yang memang sebagai mantan Raja Peri malah tak tahu akan hal ini. Yang ternyata apa yang dialami oleh Yuer ini bukanlah sebuah penyakit. Melainkan ini sama seperti Meng Yao dulu yang memiliki tubuh Phoenix Es.
Bedanya untuk Yu'er ia tak hanya memiliki tubuh roh ular saja, melainkan juga ada garis darah ularnya. Alhasil Bos Muyun yang mendengarnya langsung mengatakan kepada Jiu kalau adiknya memiliki tubuh yang istimewa. Bahkan ia mengatakan kalau adiknya masih bisa diselamatkan. 照你意思，我妹妹有救。 Tapi di sana ketika Bos Muyun menanyakan soal obatnya kepada Jusian, namun ia malah tak mau menjawabnya sama sekali. 快说，这情况怎么治？ 我偏不告诉你。 Bahkan ketika Bos Muyun sudah memaksa, Jusian tetap saja tak mau mengatakannya. Alhasil dengan begitu Bos Muyun pun menjadi sangatlah kesal. 关我什么事儿啊？ Di sana terus saja Jiu menanyakan apakah Bos Muyun itu bisa menyembuhkan adiknya. Dan kembali Bos Muyun pun hanya terdiam sembari dia terus mendesak agar Jusian segera memberitahunya. Itu karena dengan cara menyembuhkan Yu'er maka Jiu akan menjadikannya murid. 风子玉，我是一定要收归门下的。 Alhasil setelah Bos Muyun mendesaknya, Jusian pun setuju untuk memberitahu cara menyembuhkan Yu'er. Ternyata Bos Muyun hanya perlu menggunakan teknik darah kunonya untuk menyembuhkan matanya terlebih dulu. Dan setelah itu Bos Muyun bisa mengajarinya teknik darah kuno untuk menyembuhkan diri sendiri. Selain bisa menyembuhkannya, teknik darah kuno nyatanya memiliki tingkat konsekuensi yang tinggi, yaitu bisa membangkitkan kekuatan garis darah dari ular di tubuh Yu'er. Di mana jika garis darahnya terbangun maka selain bisa menjadikannya kuat, ternyata juga bisa membuatnya hilang kesadaran. Mengetahui itu Bos Muyun kembali menanyakan seberapa yakinkah tentang saran Jusian ini mengenai penyembuhan Yu'er agar tidak tertelan oleh garis darahnya. Dengan santuy Jusian pun bilang selama kekuatan Yu'er belumlah kuat, maka sudah pasti garis darah ular di tubuhnya tidak akan pernah mengambil alih tubuhnya. Artinya garis darah ular di tubuh Yu'er itu hanya akan bergerak alias melahap jiwa Yu'er manakala dia sudah mencapai ranah pribulu. Di mana jika nanti Yu'er sudah mencapai ranah tersebut maka sudah jelas dirinya akan pasti sulit untuk mengendalikan garis darah ularnya. Setelah mendengarnya semua penjelasan Jusian, Bos Muyun pun kemudian mengatakan bahwa dirinya bisa menyembuhkan Yu'er tapi ada resikonya. Tentu Jiu penasaran dong apa sebenarnya yang dimaksud oleh Bos Muyun. Jadi Yu'er ini memiliki garis darah dari jiwa binatang ular. Dan untuk menyembuhkannya Bos Muyun memanglah memiliki sebuah metode untuk mengendalikannya. Hanya saja metodenya ini memiliki beberapa resiko yang sangatlah fatal. Jadi harus mendapat persetujuan dulu dari Jiu untuk melakukannya. 但也有被吞噬的风险，你自己考虑。 Mendengar ini Jiu menjadi lemas dan tidak menjawab apapun. Dia berpikir sampai akhirnya Yu'er pun keluar dari kamarnya sembari mengatakan jika dia bersedia untuk mempraktekkan metode Bos Muyun. Dia bertekad dikarenakan dirinya tidak ingin lagi menjadi beban kakaknya dan akan berjuang untuk kesembuhannya. Awalnya Jiu kembali membujuknya untuk memikirkannya lagi, tapi Yu'er sudahlah bertekad dan tak akan pernah mundur. Alhasil karena sudah sepakat Jiu pun kembali bertanya kepada Bos Muyun mengenai konsekuensi jika garis darah adiknya terbangun apakah bisa berbahaya. Yang tentu saja Bos Muyun hanya bilang jika hal itu bergantung dari orang tersebut. Itu karena sebelumnya Meng Yao juga memiliki garis darah roh poenik dan sampai saat ini dirinya tidak mendapati adanya keanehan dari dalam tubuhnya. Mendengarkan hal itu Jiu pun yakin dengan adiknya. Dia pun segera meminta Bos Muyun agar segera mempraktekkan metode penyembuhannya. Langsung saja Yu'er pun disuruh untuk menutup mata dan Bos Muyun pun menyalurkan teknik darah kunonya. Yang alhasil mata Yu'er pun beneran sembuh dan dia juga bisa melihat lagi. Keduanya pun berterima kasih karena Bos Muyun telah menyembuhkan Yu'er. Bantuan semacam ini tentu sangatlah besar. Hingga Jiu pun bertekad apapun yang Bos Muyun minta maka dia akan melakukannya. Segera Bos Muyun pun menanyakan apakah Jiu mau bergabung dengan aliansi darahnya. Dimana jika dia bergabung maka bos kita akan menjadikannya seorang master alkemis. Dan tentu untuk persyaratannya yakni Jiu ini harus setia saja. Tak basa-basi Jiu pun setuju dan siap untuk bergabung dengan aliansi darahnya. Meskipun ketika dia bergabung dengan aliansi darah, maka sudah otomatis dirinya akan menjadi musuh dari kekuatan besar yang adalah Gunung Xuankong.
Meski begitu, dia terlihat sangat bangga bisa menjadi bagian dari aliansi darah yang menantang sosok terkuat yakni Gunung Xuankong. Begitupun dengan Yu'er, Bos Muyun bilang jika dia sudah memberikannya teknik darah kuno lapisan pertama. Dan untuk kesembuhannya maka hanya perlu mengandalkan diri sendiri saja. Dikarenakan Jiu dan adiknya sudah menjadi bagian dari aliansi darah, maka Bos Muyun pun menyuruh keduanya untuk segera cabut pergi ke Pulau Luohun bertemu dengan tetua Ju Yunji. Setelah semuanya selesai, Bos Muyun pun akhirnya pergi. Di perjalanan kedua temannya tentu masih penasaran dengan Bos Muyun. Mereka tidak menyangka kalau bos kita ini masih menyembunyikan beberapa rahasia dari mereka. Mendengar ini tentu saja Bos Muyun menjadi panik, tapi akhirnya ia pun kemudian mengatakan yang sebenarnya kalau dirinya ini merupakan sosok reinkarnasi dari Venerable Yun. Akan tetapi reaksi dari kedua wanita ini nyatanya tidak sesuai yang diinginkan guys. Mereka malah tidak percaya dan malah menganggap jika ocehan Bos Muyun barusan hanyalah kebohongan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.